Dibantai Vietnam di final, Madampang kecam Presiden AFF sampai desak FAT untuk keluar dari AFF. Bikin semua terkejut, timnas Indonesia bakal kedatangan pelatih baru jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia. Sukses bantai Thailand di final, pelatih Vietnam berikan komentar konyol sampai bawa-bawa Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Italia baru-baru ini memberikan saran kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mempertimbangkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Saran ini muncul seiring dengan ambisi Erick Thohir untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dinilai terlalu fokus pada aspek fisik dan kebugaran pemain yang menurut media Italia tidak lagi memberikan hasil yang optimal. Namun pada titik ini, untuk mendapatkan lompatan lebih lanjut dalam kualitas, kami sedang mempertimbangkan perubahan di bangku cadangan. Sintayong dari Korea Selatan yang terlalu fokus pada fisik tidak lagi memuaskan, kata media tersebut. Meskipun demikian, media Italia secara mengejutkan menyarankan Erick Thohir untuk memecat Sintayong dari posisi kepelatihan timnas Indonesia. Media tersebut melaporkan bahwa strategi yang digunakan Sintayong tidak sesuai dengan gaya permainan pemain keturunan dari Belanda. Media Italia tersebut menyarankan agar Erick Thohir mempertimbangkan pelatih Eropa sebagai pengganti Sintayong. Meskipun tidak menyebutkan nama-nama pelatih Eropa secara rinci, menurut mereka pelatih Eropa mungkin lebih siap untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia dengan pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain yang akan digelar pada Maret mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Apalagi di laga terakhir, Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno menang dengan skor 2-0. Oleh karena itu, dengan para pemain naturalisasi, Erick Thohir berambisi untuk dapat membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam Kim Sam-sik girang melihat timnya menggilas Thailand 2-1 dalam leg pertama final Piala AFF 2024. Kemenangan tersebut didapat Vietnam saat menjadi tuan rumah pada final pertama. 2 gol striker Nguyen Xuan San hanya dibalas 1 gol bek Kalamsik Aoki. Menang pada leg pertama bisa jadi modal penting bagi The Golden Star Warrior pada final kedua di kandang Thailand. Hasil positif tersebut sekaligus memberikan bukti kehebatan Kim Sam-sik yang percaya dengan ucapan pendahulunya Park Han-seo. Pelatih Park Han-seo pernah berkata tidak perlu takut pada Thailand setelah kemenangan di tahun 2019, kata Kim Sam-sik. Bagi saya, setelah kemenangan hari ini, tim Vietnam menunjukkan kekuatannya. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan, tidak ada gunung yang tidak dapat diatasi, kata Kim Sam-sik. Vietnam kali terakhir menang atas Thailand pada turnamen King Cup 2019. Sedangkan terakhir kali Vietnam menang di kandang yakni pada 27 tahun silam. Ketika itu Vietnam menang 3-0 atas Thailand dalam final Piala AFF 2008. Pelatih Vietnam saat itu mendiang Alfred Riedel. Kemenangan 2-1 atas Thailand tahun ini memutus rekor buruk saat jumpa tim Gajah Perang. Saya sangat senang dapat membantu Vietnam menang di kandang sendiri untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Sekaligus menghadirkan kegembiraan bagi para penggemar Vietnam di hari-hari pertama tahun 2025, kata Kim Sam-sik. Timnas Thailand dan timnas Vietnam kembali menjadi 2 tim terakhir yang akan memperebutkan gelar juara Piala AFF 2024. Pada pertandingan leg pertama final Piala AFF 2024 antara Vietnam versus Thailand berjalan sengit. Di awal babak pertama, Thailand mencoba menekan Vietnam lebih dahulu, namun malah sang tuan rumah yang bisa menebar ancaman lebih dahulu. Mereka bisa menebar prahara di pertahanan Thailand. Yang paling bahaya adalah sepakan dari Xuan San dari dalam kotak penalti pada menit keempat.
Untung bola masih bisa ditahan dengan kaki oleh kiper Gajah Perang. Pada menit ke-9, Fantan mendapatkan peluang melepas tembakan dari kiri dalam kotak penalti Thailand, memanfaatkan bola liar hasil intercept bek lawan. Namun bola melesat tepis ke samping gawang sebelah kanan. Setelah itu permainan Thailand membaik, mereka mulai bisa masuk ke area pertahanan Vietnam. Namun Gajah Perang belum bisa menciptakan ancaman nyata ke gawang tuan rumah. Laga kemudian berjalan alot, bola banyak bergulir di lini tengah. Pada menit ke-37 peluang didapat Thailand dari tembakan Rattray dari luar kotak penalti setelah terjadi sepak pojok. Namun bola masih melambung dari target. Pada akhirnya tak ada gol tercipta di babak pertama ini. Vietnam 0-0 versus Thailand. Pada babak kedua Vietnam dan Thailand sama-sama melakukan pergantian strategi. Duel pun berjalan alot. Pada menit ke-51 peluang didapat Vietnam di tengah kotak penalti. Xuan San menyambut umpan silang dari kanan, namun bola melambung dari target. Pada menit ke-56 Gustafsson mendapatkan peluang menendang bola dari dalam kotak penalti usai mendapat umpan dari flank kanan, namun bola masih melebar dari target. 2 menit kemudian Vietnam mendapatkan peluang apik dari sepakan Nguyen Hai dari luar kotak penalti, memanfaatkan kesalahan bek Thailand. Namun bola masih bisa ditepis keluar lapangan. Pada menit ke-59 Vietnam akhirnya bisa mencetak gol. Xuan San menjebol gawang Thailand dengan tandukan kepalanya di tiang jauh usai mendapatkan umpan matang dari tandukan Fantan di halfspace kiri kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Pada menit ke-73 Vietnam bisa mengendalikan skor. Dari serangan balik mereka bisa mencetak gol dari tembakan kaki kiri Xuan San. Skor menjadi 2-0. Menit ke-83 Thailand akhirnya bisa mencetak gol balasan. Kalamsek Aki menjebol gawang Vietnam dengan tandukannya di dalam kotak penalti, memanfaatkan operan dari sisi kiri lapangan. Skor menjadi 2-1. Menit ke-90 Xuan San mendapatkan peluang api melepas tembakan dari dalam kotak penalti, namun bola masih bisa diblok oleh kiper Thailand. Pada akhirnya tak ada tambahan gol yang tercipta pada babak kedua ini. Vietnam unggul 2-1 atas Thailand. Itulah beberapa berita timnas hari ini, mulai dari final Piala AFF dan juga timnas PSSI. Saya harap kepada seluruh penonton untuk selalu mensupport channel Ekspresi Bola dengan cara like, subscribe, dan komentar. Karena komentar sangat gratis. Terima kasih banyak telah mensupport channel saya.